Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusdi Putun dengan NIM 022724191 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi kelas 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu teori keuangan dan perbankan syariah, yang dimana di dalamnya terdapat prinsip dan praktik. Nah, materi ini sangat penting karena hari ini industri keuangan sedang mengalami pergeseran besar. Banyak orang mulai mencari sistem ekonomi yang lebih adil, etis, dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, keuangan syariah bukan cuma soal tidak pakai bunga. Ini adalah sistem yang punya filosofi, prinsip, tujuan sosial yang kuat. Nah, jadi saya akan bisa dari dasar teorinya sampai ke penerapan nyata di dunia. Nah, keuangan dan perbankan syariah adalah bidang yang mempelajari bagaimana aktivitas keuangan bisa berjalan sesuai dengan hukum Islam. Jadi, semua transaksi mulai dari tabungan, pembiayaan, investasi, sampai bisnis besar dilakukan dengan menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, dan masyarakat. Nah, tujuannya jelas, menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan serta bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk pihak tertentu saja. Nah, keuangan syariah ini juga punya peran penting dalam ekonomi global, bukan cuma di negara-negara muslim seperti Indonesia atau Malaysia, tapi juga di Inggris, Jepang, bahkan Amerika Serikat. Sistem keuangan syariah mulai diterapkan karena dianggap lebih stabil dan etis. Nah, kita masuk ke inti pertama, yaitu prinsip dasar keuangan syariah. Nah, yang di dalamnya ada 3 hal utama yang wajib dipahami: riba, gharar, dan masyarakat. Pertamanya riba, yaitu tambahan atau bunga dalam transaksi pinjaman dalam dalam Islam juga dilarang karena menciptakan ketidakadilan suatu pihak yang bisa untung tanpa menanggung risiko, sementara pihak lain bisa besar. Nah, kedua adalah gharar, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi, misalnya membeli sesuatu tanpa tahu barang seperti apa atau tanpa kejelasan harga dan waktu. Nah, ini dilarang agar transaksi dilakukan secara transparan dan jujur. Nah, ketiga adalah masyir, yaitu unsur perjudian atau spekulasi berlebihan. Nah, dalam ilmuwan masyir bisa muncul dalam bentuk transaksi saham atau derivatif yang bersifat spekulasi. Jadi, sistem syariah menekankan transaksi berbasis nyata, kerjasama, dan bagi hasil yang adil. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya dengan sistem keuangan konvensional. Kalau bank konvensional, kita mengenal bunga, misalnya kita simpan uang, lalu bank kasih bunga sekian persen, atau sebaliknya kita pinjam uang lalu harus bayar bunga lebih. Nah, dalam sistem syariah bunga itu tidak ada. Jadi keuntungan diperoleh dari bagai hasil atau aktivitas bisnis yang nyata. Contohnya, kalau bank memberikan modal kepada pengusaha, maka bank ikut menanggung risiko dan berbagai keuntungan. Nah, kalau usaha rugi, bank juga ikut menanggung kerugiannya sesuai fungsi. Nah, dari sinilah muncul konsep risk sharing, bukan risk transfer seperti pada sistem bunga. Nah, hasilnya sistem keuangan syariah jauh lebih adil, lebih stabil, dan tidak memicu krisis ekonomi akibat spekulasi atau hutang berbunga. Nah, ada beberapa instrumen utama yang digunakan dalam keuangan syariah, yaitu mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Nah, mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Jadi keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kalau rugi ditanggung oleh pemodal. Yang kedua adalah musyarakah. Nah, musyarakah adalah kerjasama di mana dua pihak atau lebih menyumbang modal dan ikut menanggung untung rugi bersama. Yang ketiga adalah ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa dengan sistem leasing, tapi tanpa bunga dan tetap mengikuti aturan syariat.
Nah, semua instrumen ini bertujuan menciptakan hubungan kemitraan, bukan hubungan kreditur. Nah, ini penting karena dalam sistem syariah, uang bukan alat untuk menghasilkan uang secara pasif, tapi alat untuk mendukung kegiatan produktif dan menumbuhkan ekonomi real. Nah, kita masuk ke perbankan syariah. Apa itu perbankan syariah? Nah, perbankan syariah adalah lembaga yang menjalankan seluruh kegiatan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip tadi. Nah, jadi produk-produknya antara lainnya itu tabungan syariah, yang dimana nasabah dan bank berbagai hasil sesuai nisbah. Nah, itu adalah pembiayaan mudharabah, yang dimana bank memberikan modal untuk usaha dan berbagai keuntungan dengan nasabah. Ketiga adalah perbankan syariah, yang tidak hanya menghindari hal yang haram, tapi juga berperan sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat. Nah, dengan adanya bank syariah, masyarakat bisa mengakses layanan keuangan tanpa khawatir melanggar hukum Islam dan tetap bisa tumbuh secara ekonomi. Nah, tapi tentu saja dalam penerapannya ada tantangan besar. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat, dan masih banyak orang mengira bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional yang hanya ganti nama. Yang kedua adalah regulasi dan sistem hukum yang belum sepenuhnya mendukung. Masih ada peraturan yang tumpang tindih antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Nah, lalu apa solusinya? Nah, solusinya perlu edukasi dan literasi keuangan syariah yang masif, seperti sekolah, kampus. Nah, bahkan media sosial bisa jadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sistem ini bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk siapa saja yang ingin sistem ekonomi yang lebih etis. Nah, ada juga pembahasan tentang regulasi dan kebijakan. Nah, regulasi yang kuat itu penting. Nah, di Indonesia kita punya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional yang mengawasi kepatuhan syariah. Nah, setiap produk bank syariah harus melewati pengawasan Dewan Pengawasan Syariah. Nah, tujuannya agar semua transaksi benar-benar sesuai syariah, bukan sekadar label. Jadi keberhasilan sistem ini sangat tergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan dan masyarakat. Nah, sekarang kita hidup di era digital, yaitu peran teknologi dalam keuangan syariah jadi sangat besar. Muncul yang namanya fintech syariah, mulai dari aplikasi aplikasi investasi halal, dompet digital, sampai platform zakat dan wakaf online. Nah, teknologi membuat layanan keuangan syariah lebih mudah diakses oleh generasi keuangan syariah. Misalnya Baitul Mal wa Tamwil, yang disingkat yaitu BMT di Indonesia, yang membantu usaha mikro atau Grameen Bank di Bangladesh, yang konsepnya mirip dengan pembiayaan mikro syariah yang berhasil mengangkat jutaan keluarga dari kemiskinan. Nah, dari sinilah kita bisa lihat bahwa sistem keuangan syariah tidak hanya menumbuhkan ekonomi, tapi juga mengentaskan kemiskinan dari menciptakan keadilan sosial. Nah, dengan memahami prinsip dan praktiknya, kita bisa membangun ekonomi yang bukan hanya menguntungkan, tapi juga membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi banyak orang. Keuangan syariah bukan sekedar aturan agama, tapi cerminan dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang perkembangan inovasi digital, tentang global, dan juga arah masa depan keuangan syariah. Karena keuangan syariah ini bukan cuma soal hukum agama, tapi juga bagian penting dari ekonomi modern yang sedang tumbuh sangat cepat di dunia. Nah, yang pertama adalah perkembangan keuangan syariah di dunia. Nah,
teman-teman tahukah kalian saat ini industri keuangan syariah sudah berkembang pesat lebih dari 80 negara di dunia ini. Nah, nilai aset keuangan syariah global bahkan sudah menembus lebih dari 3 triliun dolar Amerika Serikat. Nah, negara-negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia menjadi pusat utama industri ini. Namun yang menarik, negara-negara muslim seperti Inggris, Jepang, nah mereka juga ikut mengembangkan bank syariah karena melihat potensi pasar dan stabilitas sistemnya. Kenapa sistem ini menarik bagi banyak negara? Karena keuangan syariah menekankan keadilan, transparansi, dan stabilitas jangka panjang. Nah, hal yang sangat dibutuhkan oleh ekonomi global yang sering dilanda krisis. Nah, contohnya ketika krisis keuangan global tahun 2008 melanda di dunia, bank syariah relatif lebih stabil karena mereka tidak bermain di sektor spekulatif yang penuh risiko tinggi. Kedua, peran maqasid syariah dalam ekonomi. Nah, sekarang kita bahas sisi filosofinya sedikit, yaitu maqasid syariah, tujuan utama dari hukum Islam. Dalam konteks ekonomi, maqasid syariah berarti keuangan harus mampu menjaga dan meningkatkan ilmu hal pokok manusia, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Jadi setiap transaksi ekonomi yang dilakukan harus selaras dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya produk keuangan yang halal, tidak merugikan orang lain, memberi manfaat sosial. Nah, itulah bentuk nyata maqasid syariah dalam ekonomi. Nah, inilah yang membuat sistem syariah bukan hanya soal untung dan rugi, tapi juga soal moral dan kemanusiaan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat penasaran, yaitu pasar modal syariah. Di pasar modal konvensional, kita sering dengar tentang saham, obligasi, dan derivatif. Nah, di pasar modal syariah prinsipnya tetap sama, tapi disesuaikan dengan syariah. Contohnya, saham syariah adalah saham dari perusahaan yang tidak menjalankan bisnis haram seperti alkohol, judi, atau riba. Nah, ada juga sukuk adalah obligasi syariah, tapi bukan hutang berbunga. Sukuk adalah sertifikat kepemilikan atas aset nyata yang menghasilkan keuntungan halal. Pasar modal syariah yaitu memberi kesempatan bagi umat Islam untuk berinvestasi dengan tenang tanpa khawatir melanggar aturan agama. Selain itu, instrumen ini juga memperkuat sektor real karena berbasis aset nyata, bukan spekulasi semata. Nah, yang keempat adalah asuransi syariah atau takaful. Nah, selanjutnya kita bahas tentang asuransi syariah atau yang dikenal dengan istilah takaful. Kalau asuransi konvensional berbasis jual beli risiko, maka takaful berbasis tolong menolong antara peserta. Nah, setiap peserta menyisihkan sebagian uangnya, sebagian dana terbaru, yaitu dana kebijakan untuk membantu sesama yang tertimpa musibah. Nah, dalam sistem takaful, risiko dibagi bersama, bukan dialihkan ke perusahaan asuransi. Nah, perusahaan hanya bertugas sebagai pengelola dana, bukan pemilik dana. Nah, model ini menumbuhkan rasa solidaritas sosial dan memperkuat nilai kemanusiaan dalam ekonomi. Nah, inilah contoh nyata bagaimana prinsip ukhuwah atau persaudaraan diterapkan dalam dunia finansial. Yang kelima adalah fintech dan inovasi digital syariah. Nah, sekarang kita hidup di era digital, teknologi keuangan atau fintech telah mengubah cara orang bertransaksi termasuk di dunia syariah. Kita punya contoh fintech syariah di Indonesia seperti Alami, Etis, atau Bank Aladin Syariah yang semuanya beroperasi dengan prinsip halal dan transparan.
mereka mempermudah masyarakat untuk berinvestasi sesuai syariah dan membayar zakat dan wakaf digital, atau bahkan mendukung UMKM dengan sistem bagi hasil. Nah, teknologi ini membuka pintu bagi generasi muda agar lebih mudah terlibat dalam ekonomi syariah. Namun tantangannya juga besar. Bagaimana bagaimana memastikan inovasi tetap sesuai syariah dan tidak tergelincir ke praktik riba digital atau spekulasi online. Dan yang keenam adalah tantangan SDM dan literasi keuangan syariah. Nah, satu tantangan besar yang masih kita hadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang paham keuangan syariah. Nah, banyak yang masih salah paham, mengira sistem syariah itu cuma ganti nama dari sistem konvensional, padahal itu dibutuhkan pengetahuan mendalam tentang fikih muamalah, akuntansi syariah, dan manajemen risiko berbasis syariah. Nah, itulah kenapa pendidikan ekonomi syariah di kampus dan lembaga pelatihan sangat penting. Nah, selain itu, perlu juga literasi untuk masyarakat luas agar semakin banyak orang memahami manfaat dan keunggulan sistem ini. Nah, yang ketujuh adalah kolaborasi pemerintah, industri, dan masyarakat. Nah, untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang kuat, dibutuhkan sinergi tiga pihak utama, yaitu pemerintah, industri, dan masyarakat. Nah, pemerintah harus membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung. Industri harus menciptakan produk syariah yang inovatif dan mudah diakses. Dan masyarakat harus punya kesadaran serta komitmen untuk menggunakan produk keuangan halal. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan kita tentang keuangan syariah, tapi kali ini dari sisi yang sedikit berbeda, yaitu bagaimana sistem keuangan Islam berperan dalam membangun yang berkelanjutan. Nah, dalam Islam, setiap aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari seberapa besar untuknya, tapi juga dari dampak sosial dan lingkungannya. Makanya sistem keuangan syariah tidak hanya berbicara halal haram secara hukum, tapi juga berbicara tentang tanggung jawab dan terhadap bumi dan manusia. Misalnya begini, nah, lembaga keuangan syariah tidak boleh membiayai proyek yang bisa menimbulkan kerusakan alam atau merugikan banyak orang. Nah, sebaliknya mereka didorong untuk menyalurkan dana ke sektor yang bermanfaat dan produktif seperti pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, atau usaha kecil yang membuka lapangan kerja. Nah, kalau kita lihat dari sisi global, prinsip ini ternyata jalan banget dengan tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs. Artinya, meskipun berasal dari nilai-nilai Islam, sistem keuangan syariah bisa berkontribusi untuk membangun dunia yang adil dan ramah lingkungan. Nah, ada juga yang pertama, pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Nah, salah satu semangat utama dalam ekonomi Islam adalah menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi. Nah, Islam menolak sistem yang hanya menguntungkan segelintir orang. Nah, keuangan syariah punya peran penting untuk memastikan bahwa harta berputar di antara banyak orang, bukan hanya terkumpul di tangan orang kaya. Kalau harta terus menumpuk, yang miskin akan makin tertinggal. Maka disinilah sistem keuangan syariah hadir untuk mengalirkan kembali kekayaan itu ke sektor real lewat investasi, kemitraan, dan dana sosial. Nah, contohnya, bank syariah tidak hanya fokus pada pembiayaan besar, tapi juga memberi dukungan pada UMKM, petani, dan pengusaha kecil. Dengan cara itu, mereka bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga ikut menumbuhkan ekonomi masyarakat yang di bawah. Nah, inilah konsep ta'adul
atau keseimbangan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Semua pihak punya kesempatan yang sama untuk berkembang, tapi dengan cara yang halal dan adil. Bagian kedua, potensi dan peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, sekarang kita bahas tentang pilar sosial yang memperkuat sistem keuangan syariah, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, kalau kita perhatikan, empat hal ini bukan hanya ibadah spiritual, tapi juga mekanisme ekonomi yang konkret. Zakat misalnya, adalah bentuk redistribusi kekayaan yang sangat terukur. Setiap orang yang memiliki kelebihan harta wajib mengeluarkan sebagian untuk mereka yang membutuhkan. Kemudian ada infak dan sedekah yang sifatnya lebih fleksibel, bisa dalam bentuk uang, tenaga, bahkan ilmu. Dan yang paling menarik adalah wakaf produktif. Kalau dulu wakaf identik dengan tanah untuk masjid atau makam, sekarang sudah berkembang jadi wakaf yang menghasilkan nilai ekonomi. Contohnya, dana wakaf dikelola untuk membangun rumah sakit, hotel syariah, atau proyek sosial yang keuntungannya digunakan untuk biaya pendidikan anak yatim. Dengan cara ini, wakaf tidak berhenti di satu manfaat, tapi terus berputar dan melahirkan manfaat baru setiap tahun. Nah, Ziswaf ini bisa kita anggap sebagai sistem kesejahteraan sosial Islam yang melengkapi sistem perbankan dan investasi syariah. Nah, gabungan keduanya, sektor keuangan dan sektor sosial, inilah yang membentuk fondasi kuat bagi ekonomi Islam modern. Yang bagian ketiga, kolaborasi sistem keuangan syariah dan konvensional. Nah, banyak orang masih berpikir bahwa sistem syariah dan sistem konvensional itu seperti dua dunia yang bertolak belakang. Padahal di dunia nyata keduanya justru sering berjalan berampingan dan saling melengkapi. Buktinya, di banyak negara bank konvensional memiliki unit usaha syariah yang beroperasi dengan prinsip Islam, tapi tetap di bawah satu payung lembaga keuangan. Nah, langkah ini dilakukan agar masyarakat punya pilihan mau produksi berbasis bunga atau berbasis bagi hasil. Dan faktanya, perkembangan industri keuangan syariah seringkali justru terbantu karena adanya kolaborasi ini. Sumber daya, teknologi, dan jaringan dari bank konvensional bisa mendukung pertumbuhan unit syariah dengan cepat. Yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap produk tetap patuh syariah, memiliki transparansi yang tinggi, dan tidak menyalahi prinsip keadilan. Jadi bukan masalah apakah sistemnya konvensional atau syariah, tapi apakah nilainya sesuai dengan semangat Islam, yaitu kejujuran, keseimbangan, dan keberkahan. Nah, bagian keempat, meningkatkan literasi dan kompetensi SDM syariah. Nah, sekarang kita bicara tentang hal yang sangat krusial, sumber daya manusia dan literasi keuangan syariah. Sistem keuangan syariah bisa terus berkembang kalau ada orang-orang yang benar-benar memahami konsepnya dan mampu mengelolanya secara profesional. Nah, kita lebih banyak ahli yang tidak hanya paham fikih muamalah, tapi juga mengerti manajemen risiko dan teknologi finansial dan analisis pasar global. Nah, kombinasi ilmu agama dan ekonomi modern inilah yang akan melahirkan inovator-inovator baru di bidang keuangan syariah. Selain itu, literasi masyarakat juga harus terus ditingkatkan. Masih banyak orang yang belum memahami apa bedanya bunga dengan bagi hasil, atau bagaimana produk syariah bekerja. Nah, kita bisa mulai dari hal kecil, yaitu edukasi di sekolah, konten edukatif di media sosial, dan seminar-seminar publik. Nah, kalau kesadaran masyarakat meningkat, otomatis kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah juga akan tumbuh. Nah,
Dan kalau kepercayaan itu tumbuh, sistem ini akan punya fondasi yang kuat, bukan karena paksaan, tapi karena masyarakat benar-benar memahami dan yakin bahwa sistem syariah membawa keadilan untuk semua. Jadi teman-teman, dari semua yang kita bahas hari ini, kita bisa simpulkan bahwa keuangan syariah bukan hanya tentang sistem finansial, tapi juga tentang nilai etika dan kemanusiaan. Nah, sistem ini tidak hanya mengatur bagaimana uang berputar, tapi bagaimana kekayaan bisa membawa keberkahan dan mengurangi ketimpahan dan menimbulkan keadilan sosial. Nah, masa depan keuangan syariah sangatlah cerah selama kita terus belajar, berinovasi, dan menjaga nilai-nilai Islam yang menjadi fondasinya. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mungkin itu saja. Semoga bisa menambah wawasan dan semangat kita untuk membangun ekonomi yang lebih adil dan penuh keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.